dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama di tempat ini. Kebersamaan kita di tempat ini semua itu karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah putus-putusnya ada mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan lagu ini, menyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan, menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan saat pagi hari Tuhan. Oh, haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang baik Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah mezbah korban syukur, ku berikan pujianku. Katakan ku angkat tangan, ku angkat tangan sembahmu.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa Syurga. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan itu baik. Ada amin? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya Tuhan, masuk gerbangnya dengan penuh syukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mari kita lambaikan tangan kita. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Mari jemaat Tuhan, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan lebih sungguh lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan di sebelah kiri kananmu. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan
memuji Tuhan. Kita naikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Karena Yesus Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Dia yang layak untuk kita muliakan. Dia yang telah naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong kita, yang menguatkan dan yang selalu menopang kita. Mari jemaat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Allah Roh Kudus. Menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau
lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Jangan jiwa dan hidupku, menyembah Yesus dan itu. Ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu lebih dalam. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, kami mau memujimu Tuhan, selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kami terus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dalam segenap nafas kehidupan kami Bapa, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus mempermuliakan nama-Mu Bapa. Karena hidup kami ini adalah sementara ya Tuhan, yang Engkau pinjamkan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kami mau terus menaikkan syukur kami. Kami mau menyatakan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mensyukuri kebaikan Tuhan. Oh haleluya Bapa Syurga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini saya undang Pastor untuk membawa kita dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, sekali lagi hari yang indah mulia ini. Kami dapat menikmati ibadah persekutuan bersama-sama. Bahkan sebentar nanti Tuhan Yesus pada hari ini, bukan sahaja kami akan menikmati makan sehidangan dengan firman-Mu, tetapi pada pagi hari ini Tuhan,
Kami sekali lagi akan memperingati, menikmati jamuan Tuhan yang Engkau sudah perintahkan kepada kami, umat-umat-Mu yang Kau telah tebus. Supaya dari masa ke semasa kami harus memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami akan melakukannya sebagai tanda syukur ingatan kami atas kasih Tuhan dalam hidup kami, yang kami telah selamat oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semua tim pelayanan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mempelajari teks firman Tuhan yang dipetik daripada 2 Korintus 8 ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memberi adalah masalah tentang hati. Memberi merupakan masalah tentang soal hati dan bukan semata-mata karena disebabkan oleh masalah ekonomi. Hati perlu mengalami perubahan oleh kuasa Roh Kudus sebelum seseorang itu dapat memberi dengan sukacita. Dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, kita telah menemukan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia menghadapi cabaran-cabaran yang berat, tetapi mereka masih dapat mampu memberi dengan sukacita. Mereka tetap kaya dalam kemurahan karena hati mereka telah diubah oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu saudaraku, mari kita melihat bukti-bukti yang nyata dari firman Tuhan ini, yang membuktikan kepada kita bahwa memberi itu adalah masalah tentang soal hati, yang dapat kita perhatikan daripada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Cabaran yang pertama, jemaat Makedonia sedang menghadapi penderitaan penganiayaan. Cabaran yang pertama ialah jemaat Makedonia sedang menghadapi penderitaan penganiayaan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dalam ayat yang 2e. Nah, saudara-saudaraku, sebelumnya mari kita lihat bahwa Makedonia merupakan sebuah daerah yang meliputi 3 kota, yaitu Filipi, Tesalonika, dan Berea. Di ketiga-tiga kota itu Rasul Paulus menghadapi tentangan yang amat berat dalam pelayanan pemberitaan Injil. Di Filipi sebagai contoh, Paulus dan Silas telah dipenjarakan. Di Tesalonika dan Berea, pemberitaan Injil mendapat tentangan daripada kalangan orang-orang Yahudi. Jemaat yang telah dimenangkan bagi Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus di Makedonia, dalam pembacaan kita tadi, benar-benar menghadapi tekanan
dan penganiayaan yang amat berat mereka hadapi. Cabaran tersebut tidak menjadi alasan bagi mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan bagi orang-orang kudus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan sekali lagi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara-saudara sekalian, bayangkan di tengah-tengah cabaran penderitaan karena penganiayaan yang mereka hadapi, namun mereka masih tetap dapat memberi dengan sukacita yang meluap dari hati mereka. Karena hati mereka telah diubah oleh Roh Kudus. Sebab itu saudaraku, sekali lagi saya menyatakan kepada kita kebenarannya bahwa memberi adalah masalah tentang soal hati. Mari kita lihat cabaran yang kedua. Cabaran yang kedua ialah jemaat di Makedonia sangat miskin. Jemaat di Makedonia itu sangat miskin. Mereka bukan saja menghadapi cabaran, penderitaan karena penganiayaan, tetapi mereka juga menghadapi cabaran krisis ekonomi karena mereka sangat miskin. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua B, dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah suatu rahmat, suatu hal yang luar biasa apabila seseorang telah mengalami hatinya perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Memberi dalam kelimpahan adalah perkara yang mudah, walaupun mungkin tindakan memberi itu hanyalah sekadar untuk mendapatkan pujian atau perhatian daripada manusia, seperti yang selalu dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun ketika memberi dalam kekurangan, ketika menghadapi penderitaan dan penganiayaan, memberi itu saudaraku merupakan suatu pergumulan yang berat. Tetapi bagi orang-orang yang telah mengalami perubahan hatinya oleh kuasa Roh Kudus seperti jemaat di Makedonia, memberi bukanlah menjadi masalah bagi mereka. Jemaat di Makedonia memberi dalam keadaan yang sangat miskin. Namun perhatikan, mereka memberi dengan murah hati. Walau mereka sangat miskin, tetapi mereka memberi dengan sangat murah hati. Kemurahan hati mereka bukan secara bermusim, tetapi hati yang diberkati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memiliki kemurahan hati yang konsisten untuk memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi dikatakan di dalam ayat yang kedua B itu, dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku, kaya dalam kemurahan itu berarti sikap pemurah yang sudah lama wujud, yang sudah ada di dalam diri mereka. Ia bukan diada-adakan, tetapi ia sudah tersemai di dalam hati mereka. Dalam kata lain, sikap pemurah mereka itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memberi ketika sedang menderita penganiayaan dan dalam keadaan yang sangat miskin seperti yang dialami oleh jemaat di Makedonia bukanlah mudah, saudara. Ia adalah sesuatu yang sangat mencabar. Cabaran penganiayaan dan kemiskinan adalah alasan yang masuk akal jika dijadikan sebagai alasan untuk mundur ke belakang dan tidak memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Namun bagi jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia, mereka tidak gagal melakukan tanggung jawab mereka dalam pelayanan kasih.
dalam hal memberi untuk keperluan orang-orang kudus. Karena hati mereka telah diubah oleh kuasa Roh Kudus. Justru itu saudaraku, masalah tentang soal memberi bukanlah tentang masalah dari hal ekonomi semata-mata, tapi masalah tentang soal hati. Apabila hati kita telah diubah oleh kuasa Roh Kudus, memberi bukanlah menjadi beban bagi kita, tetapi memberi akan tetap meluap walau di tengah-tengah cabaran penganiayaan, cabaran ekonomi seperti jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Karena hanya oleh karya Roh Kudus sahaja yang dapat menjadikan hati seseorang mampu untuk memberi dengan sukacita, sekalipun dalam keadaan yang penuh dengan cabaran. Karena hanya dengan karya Roh Kudus juga yang dapat menjadikan hati seseorang mampu untuk memberi dengan murah hati, sekalipun sangat miskin, seperti jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Oleh itu saudaraku, sebelum saya mengakhiri perkongsian firman Tuhan pagi hari ini dalam bahagian yang pertama di dalam tema ini, saya mengajak saudara-saudara supaya kita sentiasa dapat memberi diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu menunaikan peranan dan tanggung jawab kita dalam pelayanan kasih dari segi hal memberi persembahan. Walaupun kita walau tak sama atau tak serupa dengan jemaat di Makedonia dalam cabaran yang mereka hadapi, tetapi kita juga pada waktu ini kita menghadapi cabaran ekonomi, cabaran kawalan pergerakan yang sedang dikuat-kuasakan oleh kerajaan. Ramai yang kehilangan pekerjaan. Cabaran ekonomi yang dihadapi begitu sangat nyata. Tetapi apabila kita berserah penuh kepada pimpinan Roh Tuhan, memberi bukanlah masalah. Seperti mana yang kita alami di dalam sidang kita, dalam tempo-tempo yang penuh cabaran ini, puji Tuhan, keuangan gereja kita dapat melihat peningkatan yang begitu drastis. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Karena seperti mana firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sentiasa memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita dapat terus memberi dan terus memberi sesuai dengan keadaan ekonomi kita masing-masing. Karena sekali lagi, memberi bukanlah tentang soal masalah ekonomi semata-mata, tetapi masalah tentang soal hati. Kita akan teruskan tema ini dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, firman Tuhan untuk pagi hari ini sampai di sini, dan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu berkaitan dengan soal memberi yang bukanlah terletak pada masalah tentang soal ekonomi semata-mata, tetapi ia lebih kepada masalah tentang soal hati. Apabila hati seseorang itu telah diubah oleh Roh Kudus, masalah soal memberi bukanlah suatu masalah yang membuatkan mereka mundur ke belakang, tetapi di tengah-tengah keadaan yang sukar, sama seperti jemaat Tuhan di Makedonia, mereka akan dapat memberi dan terus memberi sesuai dengan prinsip dan konsep memberi yang Engkau sudah nyatakan dalam firman. Sebab itu Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, supaya kami akan dapat memberi dan terus memberi
bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.